Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini editor mau bahas soal rebranding. Jadi rebranding itu adalah produk yang menggunakan produk lain terus diatasnamakan mereka. Rebranding itu dulu adalah hal yang bagus. Rebranding dilakukan oleh pabrik-pabrik ternama untuk merek-merek yang nggak terkenal dengan kualitas yang bagus. Pada saat itu merek aslinya harganya jauh lebih rendah. Kalau contoh zaman dulu ya mungkin lampu ya, merek lampu, merek Oppo, merek Kosta, merek Oppo gitu. Lampu itu begitu dijual di kemasan Honda, kemasan Suzuki, kemasan Yamaha, harganya jadi lebih mahal. Uniknya saat itu rebranding nggak full ya. Ada yang full, ada yang nggak full. Jadi memang ada pabrikan ya yang mengeluarkan merek sendiri, tapi kalau ada yang order mau menuliskan merek lain. Tapi pada saat itu kalau untuk lampu, seingat penulis, nama pabrik aslinya masih ditampilkan, merek Oppo selalu. Orang kalau beli, walau ya di bola lampunya itu ono merek aslinya, biasanya beli masih merek yang dari misalnya Honda ya Honda, Suzuki, Yamaha. Ada juga part-part lain, part apa misalnya kampas rem gitu ya. Mungkin yang kalau dulu merek Federal ditulis jadi Honda. Merek Federal juga dipakai di motor Suzuki misalnya. Rebranding itu banyak. Saat itu untuk produk-produk lain belum banyak rebranding, masih sedikit. Ya bisa jadi karena dari pabrik pembuatnya juga masih tidak harus dicantumkan ya, masih apa jenenge, masih gelap. Jadi mungkin sudah ada produk yang rebranding banyak tapi orang nggak tahu. Nah sekarang rebranding sudah banyak, mereknya wis banyak. Dan ya nggak cuma produk-produk tertentu saja, tapi sudah banyak produk. Tapi sayangnya ya, untuk rebranding yang sekarang lebih terkesan jadi sesuatu yang murahan, sesuatu yang nggak bagus. Ada merek yang ya sinonim dengan jelek, sekarang yang di rebranding jelek. Ada merek yang terkenal bagus, tentu ini enggak termasuk juga dengan produk-produk yang merek Cina terus dicarikan merek lokal. Ya sayangnya ya, untuk produk rebranding seperti itu carinya bukan di keawetan, tapi gimana caranya bisa menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi untuk produk yang di rebranding itu kualitasnya nggak pernah yang kelas tinggi sekali. Oleh karena itu sekarang ya, walau sama-sama buatan Cina, orang lebih milih yang merek Cina langsung. Jadi ada produk Cina yang merek lokal orang nggak begitu suka, karena sudah sinonim dengan
kualitas yang buruk. Bahkan merek Cina yang harga murah itu lebih dihormati daripada merek lokal ya. Padahal merek lokal harganya lebih murah lagi. Merek Oppo misalnya ya, Polytron, merek bolali lawis suwe gak delok merek lokal ya. Jadi kayak Infinix itu kan merek Cina ya, merek internasional. Itu lebih dihargai daripada Polytron. Mesti ono merek lain lokal, merek Mito ya. Itu ya kelasnya di bawahnya Infinix kayaknya ya, padahal Infinix dibilang merek murah. Juga ada Realme, ada merek Mi. Untuk mobil juga sama ya, mobil rebranding dari Cina itu kalah populer dengan merek Cinanya langsung. Wuling lebih laris daripada merek SMK. Termasuk juga di motor, rasanya antara Benelli dengan VR ya, selain yang roda tiganya lebih banyak merek Benelli, juga merek apa mana, merek Genolian nih. Padahal kalau dari kualitas VR mestinya kualitasnya lebih tinggi daripada Benelli, karena VR ambilnya dari Zhongsheng kalau nggak salah. Zhongsheng itu merek ya yang lebih ternama kalau di Cina. Tapi bagaimana ya kalau VR ambilnya nggak dari satu tempat. Tapi untuk model-model terakhir ya, yang motor sportnya itu dari Zhongsheng setahu menulis. Awal-awal motor Matic ambil dari merek mana nggak tahu. Tapi yang jelas merek VR bukan dianggap sebagai merek yang berkualitas. Untuk merek yang terkenal nggak bagus itu ya contohnya merek AHM. Pabrik yang sama, karyawannya sama, itu mengeluarkan juga merek Federal, merek Aspira, dan banyak yang sudah ngomong bahwa Aspira itu atau Federal itu lebih baik daripada merek AHM. Jadi ini ya kasus rebranding yang malah jadi buruk. Belum lagi kalau kita ngomong dunia oli mesin. Oli mesin ya rebranding tapi atas pengetahuan dari pemilik mereknya. Jadi banyak produk-produk yang membawa merek luar tapi diproduksi lokal. Itu rebranding ya, penulis tersebut rebranding. Walau ya bisa dibilang apa jenengnya, disubkan. Yang masalah adalah karena secara kualitas itu nggak sama dengan yang nama aslinya. Bahkan sekelas Exxon Mobil pun ya, oli lokalnya produknya lebih buruk daripada yang luar. Jadi saya selama ini Exxon Mobil itu produksinya di Singapura untuk pasar Asia. Tapi kemudian Exxon Mobil beli Federal, dan akhirnya oli Exxon Mobil diproduksi oleh Federal Oil ya. Ya tapi sayangnya secara kualitas turun ya. Mereka yang penggemar setianya oli Exxon Mobil pasti bisa merasakan penurunan kualitas ini. Juga ada merek Total, merek Bardahol ya. Merek Bardahol itu
ya mestinya kerasanya banget ya. Saat buatan Amerika kualitasnya sip, begitu sudah buatan lokal amit-amit. Ya tentu saya sekarang juga masih ada merek-merek yang ya oke gitu ya, rebranding yang oke, OEM yang oke gitu. Mungkin untuk pet ada merek Kids, untuk apa rem ya saya ono Federal, ono Indoparts, ono Bando. Oh ya untuk pet ono Bando ya, ono si jenis mana apa salah nih. Tapi ya masalahnya banyak yang merek terkenal buruk ketika minta produksikan ke pabrik lain, minta yang kualitasnya buruk. Mestinya hal itu yang jarang terjadi di masa lalu. Terus ada merek bagus yang ya walau pabrikannya produksi buruk, tapi ya diteruskan naik, nggak diminta, nggak dicarikan yang kualitasnya baik. Jadi sekarang istilah oli bermerek itu harusnya hilang ya, sekarang oli ternama itu hanya menang mahal gitu ya. Regane tok larang, tapi secara kualitas khusus untuk oli ini orang juga banyak yang nggak tahu cirinya oli bagus itu bagaimana. Orang sudah nggak punya pembanding lagi, karena oli lain itu jauh lebih banyak yang jelek juga. Secara kualitas oli-oli yang di rebranding itu sebenarnya di bawah rata-rata, tapi yo orang nggak akan tahu kalau nggak pernah coba puluhan merek. Jadi tahunya oli ini ternyata gini, oli ini ternyata gini, ternyata sama-sama gini, ternyata oli merek ternama itu ya unggul, ada unggulnya gitu ya. Padahal kalau orang ini udah nyoba puluhan atau ratusan merek ya pasti tahu bahwa oli ternama itu mungkin memang unggul di sisi ini, tapi di sisi lain kalah jauh dengan oli yang baik. Mungkin ada produk-produk lain, tapi ya biasanya kalau produk lain itu reviewnya jauh lebih lama, jadi orang itu susah untuk ngambil kesimpulan. Jadi untuk membandingkannya juga sulit. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.